Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini, dikumpulkan kita pada masjid yang mulia untuk duduk menimba ilmu warisan Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita kerjakan bisa mengundang rahmatnya Allah, bisa mengundang pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Daripada wasiatnya Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad masuk di kota Madinah. Awal Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari kota Mekah dan mulai memasuki kota Madinah, Nabi Muhammad SAW wasiat pertamanya mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Nabi Muhammad SAW, afshus salam, tebarkanlah salam, wa atimut ta'am, salinglah kalian memberikan makanan, wa sallu billail wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Ini wasiat pertamanya Nabi Muhammad SAW ketika masuk kota Madinah. Dan yang disebutkan ketika itu sama Nabi Muhammad adalah yang pertama, afsus salam, tebarkanlah salam, kata Nabi Muhammad. Seberapa pengaruh daripada salam ini, seberapa pengaruh daripada perintah Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk satu sama lain saling mengucapkan salam, menyebarkan salam, sampai dijadikan wasiat pertama sama Nabi Muhammad ketika masuk ke kota Madinah. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga, kata Nabi Muhammad, sampai kalian beriman. Ini sudah jelas. Tidak akan seorang ini masuk surga sampai dia ini memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi Muhammad SAW. La tadkhulul jannata hatta tu'minu, tidaklah kalian akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan tidaklah kalian sempurna iman kalian, atau tidaklah sempurna iman kalian hatta tahabu, sampai kalian ini saling mencintai. Tidaklah kalian ini beriman sampai kalian mencintai, alias kesempurnaan iman seseorang ini bergantung dengan hubungan dia sesama muslim. Bagaimana hubungan kita sesama muslim ini yang akan mempengaruhi iman kita. Terkadang seseorang ini ibadahnya luar biasa, ahli ibadah, ahli sedekah dan yang lain-lain, tapi memiliki sifat baghdha, benci kepada saudaranya muslim, hasad kepada saudaranya muslim, meremehkan pada saudaranya muslim, punya cekcok sama saudaranya muslim, padahal dia sesama muslim. Sehingga disinilah dipertanyakan keimanannya. Sedangkan Nabi Muhammad mengatakan, tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian ini saling mencintai. Nah, berarti cinta satu sama lain, menghilangkan masalah antara satu sama lain ini penting sekali. Menghilangkan sifat murka diri kita kepada sahabat kita yang lainnya ini, kepada teman kita yang lainnya ini adalah sesuatu yang sangat penting. Tapi caranya bagaimana? Selanjutnya dikasih tahu sama Nabi Muhammad caranya. Awal adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Maukah kalian aku beritahu, kata Nabi Muhammad, satu amalan, jika kalian mengamalkannya kalian akan saling mencintai. Nah, ini penting karena
cinta ini adalah kuncinya iman, dan iman ini adalah kuncinya kita agar bisa masuk surga. Apa ya Rasulullah? Sesuatu yang jika kita amalkan kita ini bisa saling mencintai, jika kita hidupkan kita ini bisa hilang sifat iri, sifat dengki, sifat hasad satu sama lainnya. Tidak ada lagi saling mencaci, tidak ada lagi saling merendahkan, tidak ada lagi saling memandang hina dan yang lain-lain. Apa kata Nabi Muhammad? Afsus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Ternyata amalan yang bisa menghilangkan atau yang bisa menjadikan kita saling mencintai, kata Nabi Muhammad, adalah dengan menebarkan salam. Jadi satu sama lain di antara kita kalau ketemu ucapkanlah salam. Di sini dijelaskan sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau menegaskan dan mewasiatkan juga kepada murid-muridnya untuk menebarkan salam sesuai dengan wasiatnya Nabi Muhammad SAW tadi. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, al-ibtida bisalam sunnah. Memulai salam, orang yang memulai salam, yang mengucapkan salam pertama, itu hukumnya apa? Sunnah. Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Waradduhu akad min ibtidaihi. Akan tetapi orang yang menjawabnya itu lebih dianjurkan daripada orang yang memulainya. Sebagian para ulama mengatakan untuk mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi menjawabnya hukumnya wajib. Ya, mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi menjawabnya hukumnya wajib. Tapi dari gambaran ini kalau kita lihat hukum yang wajib ini tentu lebih mulia daripada yang apa? Yang sunnah. Di mana-mana kalau kita tahu mana yang lebih afdal, wajib atau sunnah? Wajib, jelas kita tahu. Wajib, kemudian baru sunnah. Kecuali perkara ini, kata para ulama. Ketika di perkara salam ini sunnah lebih afdal dari wajib. Artinya walaupun memulai salam ini hukumnya sunnah, tapi tetap pahalanya lebih besar daripada menjawab salam yang hukumnya wajib tadi. Ya, ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wa mukhayyaran fi zakati. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, adapun lafaz salam ini kita boleh memilih, bisa pakai alif lam seperti kita biasa mengucapkan assalamualaikum, pakai alif lam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau kita tidak pakai alif lam. Contohnya apa? Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh assalamualaikum, boleh juga salamun alaikum. Boleh milih. Dan sunnahnya bagaimana? Adabnya seseorang ketika mengucapkan salam, sunnah ayusallimul mashi alal jalis. Sunnahnya itu orang yang jalan yang memulai salam kepada orang yang duduk. Jadi kalau kita melewati satu tempat, satu jalan, kemudian ada orang-orang duduk di pinggir jalan, yang dianjurkan pertama mengucapkan salam ini siapa? Ya, yang jalan tadi. Jadi yang jalan ya disunahkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Kalau yang bertemu antara orang yang jalan sama orang yang naik kendaraan, siapa yang dianjurkan pertama mengucapkan salam? Yang dianjurkan pertama yang mengucapkan salam adalah orang yang naik kendaraan. Jadi yang naik kendaraan mengucapkan sama orang yang jalan. Orang yang jalan mengucapkan pertama kepada orang yang duduk. Ya, ini adabnya. Ini sunnah, akan tetapi tidak dipermasalahkan. Kalau misal yang naik kendaraan dia tidak mengucapkan salam, tapi yang mengucapkan salam justru yang berjalan, atau yang memulai salam justru orang yang duduk, tidak apa-apa. Nanti kita akan jelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW ini menjelaskan karakter seseorang daripada salamnya. Jadi kita bisa mengetahui karakter seseorang ini ketika dia mengucapkan salam. Dia suka salam ataupun dia suka menjawab salam, itu nanti dijelaskan sama Nabi Muhammad SAW keadaan orang tersebut. Wa qadar wahid minal jamaah.
Wala yajuzul bada'a bisalam 'alal musyrik bil hal. Ya, di sini Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan tidak dianjurkan ya, seseorang ini memulai salamnya kepada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ini tidak dianjurkan. Bukan berarti tidak boleh ya, tidak dianjurkan kita mengucapkan salam kepada orang non muslim. Tapi boleh apa tidak? Sebagian para ulama mengutip daripada hadisnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau ada orang non muslim jangan kalian mulai untuk mengucapkan salam kepadanya, tapi jadilah kalian orang yang menjawab salam. Jadi kalau ada orang kafir, kata Nabi Muhammad, jangan jadi kalian orang yang memulai mengucapkan salam kepadanya, tapi jadilah orang yang menjawab saja. Kalau orang kafir mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, maka jawablah waalaikum. Selesai. Waalaikum. Sebagian para ulama mengatakan tidak masalah kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan orang non muslim tersebut, kita ucapkan salam tapi hanya sebatas assalamualaikum, selesai. Jangan ditambahi warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya assalamualaikum ini adalah keselamatan untukmu, artinya aku tidak akan mengganggumu, keamanan bagimu, aku tidak akan mengganggumu dengan lisanku dan dengan tanganku. Sudah cukup assalamualaikum kepada orang-orang yang non muslim. Tidak perlu, jangan ditambahi warahmatullahi wabarakatuh. Karena warahmatullahi wabarakatuh ini doa agar Allah merahmatinya dan memberkahinya. Bagaimana Allah merahmati sedangkan orang tersebut menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak dianjurkan. Jadi ada sebagian para ulama mengatakan lebih baik kita yang menjawab. Ada yang mengatakan tidak masalah kalaupun orang non muslim tersebut orang yang dekat dengan kita ucapkan salam cuma sebatas assalamualaikum. Adapun mengucapkannya kepada liana laisa bikalam tamu uslabul nisa, dan juga bagi seorang wanita ini juga dianjurkan untuk mengucapkan salam satu sama lainnya. Jadi bukan hanya laki-laki saja yang menebarkan salam, tapi perempuan pun juga disunahkan untuk apa? Menyebarkan salam antara satu sama lain. Adapun mengucapkan salam antara laki-laki ke perempuan ataupun perempuan ke laki-laki, hukumnya makruh jika dua-duanya masih muda. Jika dua-duanya masih apa? Masih muda, itu hukumnya makruh kata para ulama, tapi tidak sampai haram ya. Hukumnya makruh. Kenapa? Ya, karena bisa mengundang sesuatu. Para orang-orang mengatakan nadratun wabtisamatun fasalamun wa kalamun fa mau'idun wa liqa. Yang pertama itu nadrah, pandangan satu sama lain saling melihat. Wabtisamatun, kemudian mulai tersenyum. Fasalamun, kemudian baru mulai satu sama lain mengucapkan apa? Salam. Salam, fakalamun, kemudian mulai berbicara, famauidun, mulai ada janji, falikau, maka mereka akan saling bertemu. Nah, makanya di dalam Al-Quran ini ketika Allah melarang zina, Allah tidak mengatakan jangan kalian berzina, enggak. Tapi Allah melarangnya apa? Jangan kalian mendekati zina. Karena zina itu tidak akan terjadi kecuali dengan penyebab-penyebab tadi. Makanya dikatakan mengucapkan salam kepada wanita yang masih muda, laki-laki yang masih muda, selawan jenis, itu hukumnya makruh. Adapun kepada jamaah daripada perempuan yang banyak tidak masalah ya. Wa salam ala sibyan fa mustahab. Adapun ucapannya salam kita kepada anak-anak kecil itu justru dianjurkan. Karena daripada amalannya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad ini adalah orang yang memulai salam. Di mana-mana Nabi Muhammad ini memulai apa? Memulai salam. Seakan-akan kalau sama Nabi Muhammad ini para sahabat cepet-cepetan. Siapa yang memulai salam?
Karena Nabi Muhammad ini orang yang sangat menebarkan salam. Sampai kalau sama anak-anak kecil Nabi Muhammad bilang assalamualaikum ya sibyan. Assalamualaikum wahai anak-anak, kata Nabi Muhammad. Kalau ada anak-anak main di pinggir jalan itu Nabi Muhammad yang memulai salamnya. Kenapa? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, karena disunahkan kita mengucapkan salam sama anak-anak kecil ini untuk mengajarkan mereka adab bagaimana menebarkan yang namanya apa? Salam. Khususnya kalau kita mulai pertama saling bertemu, orang-orang yang saling bertemu hendaknya mengucapkan salam. Setelah mengucapkan salam dianjurkan juga untuk apa? Berjabat tangan ataupun berpelukan. Kalau misalnya orang tersebut dari bepergian, jadi dari orang tersebut sudah lama tidak ketemu, kemudian ketemu lagi, ucapkan salam, berjabat tangan, kemudian apa? Berpelukan. Berpelukan ini juga hukumnya apa? Sunnah. Nanti kita akan jelaskan apa daripada fadilah tersebut dan kenapa dianjurkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini dia dikatakan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak dianjurkan kita ini mengucapkan salam kepada orang-orang yang sedang terjerumus dalam maksiat. Artinya orang tersebut sedang melakukan dosa besar, itu kita tidak dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada mereka. Sebagaimana kalau ada orang mabuk-mabukan, ada orang musik mabuk-mabukan, kita lewat kita ucapkan assalamualaikum, tidak dianjurkan. Atau ada orang sedang berjudi, kita lewat tengah-tengah orang berjudi, kita ucapkan salam assalamualaikum. Mereka ini mesti maksiat malah didoakan keselamatan, doakan hidayah, doakan agar mereka lepas daripada maksiat tersebut. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak dianjurkan seseorang ini mengucapkan salam kepada orang-orang yang sedang terjerumus di dalam maksiatnya. Nah, kemudian mulai dijelaskan sama Nabi Muhammad SAW tentang pengaruh daripada salam kita ini. Nabi Muhammad mengatakan assalam qablal kalam. Dahulukan salam sebelum kalian berbicara. Dari hadis ini kita sering melihat kalau ada orang mau berbicara, pasti dia akan memulai dengan kalimat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti di mana-mana. Kenapa? Ya dari hadis ini. Nabi Muhammad ini bilang assalam qablal kalam. Ucapkanlah salam sebelum kalian berbicara. Dan Nabi Muhammad ini disunahkan dan dianjurkan. Yang artinya berbicara apapun, kita sebelum tanya kabar sama teman kita yang baru kita temui, ucapkan salam. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Ya, assalamualaikum. Ya. Mau ketika bertemu dengan seseorang, apapun yang akan kita ucapkan ini, yang pertama adalah ucapkan salam, kata Nabi Muhammad. Di dalam hadis ini kita dapat hikmah bahwasanya memang hukumnya sunnah untuk memulai salam sebelum kita berbicara. Bahkan ditegaskan lagi sama Nabi Muhammad, faman bada'a bis salam qabla faman bada'a bil kalam qabla salam fala tujibu. Kata Nabi Muhammad, siapa seseorang yang kalian dapati memulai ucapannya sebelum dia mengucapkan salam. Ini orang belum salam, tiba-tiba sudah langsung masuk ke pembahasan. Fala tujibu, kata Nabi Muhammad, jangan kalian jawabi. Jangan kalian dengarkan, jangan kalian tanggapi, kata Nabi Muhammad SAW. Ini bagaimana Nabi Muhammad ini menegaskan tentang urusan salam. Karena tadi pengaruhnya sangat besar di masyarakat. Seseorang ini mungkin kalau kita lihat mungkin kita anggap kecil, kita anggap remeh. Cuman mengucapkan salam, apa sih pengaruhnya? Tapi Nabi Muhammad di awal hadis tadi mengatakan, sesuatu yang jika kalian amalkan, kalian ini akan bisa menjadi saling mencintai. Orang ini kalau sudah bisa saling mencintai, berarti di dalam hatinya ini sudah dicabut sama Allah Subhanahu wa taala ini kedengkian, kesuudzon, dicabut sama Allah Subhanahu wa taala keburukan, penyakit hati hanya dengan mengucapkan apa? Salam. Maka
Karena Nabi Muhammad sampai menegaskan, orang datang kepada kalian tidak pakai mengucapkan salam, langsung ngomong, tidak usah apa, tidak usah dijawab, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di sini dalam hadis ini ada makna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menegur seseorang yang memulai ucapannya tanpa salam. Kemudian, faman bada' bisalam fahuwa aula billahi wa rasulih. Nabi Muhammad memberikan titel buat orang yang gemar memulai salam. Jadi kalau ada yang bertemu yang memulai salam, kata Nabi Muhammad, faman bada'a bisalam, orang yang memulai salam kepada setiap orang yang dia temui, fahuwa aula billahi wa rasulih. Orang tersebut unggul di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata nabinya. Maksudnya apa unggul? Maksudnya orang tersebut yang akan lebih unggul untuk mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala dan keamanan dari Rasulnya. Karena pada hakikatnya orang yang mengucapkan salam ini adalah orang yang memberikan keamanan. Salam artinya kedamaian. Salam artinya keamanan. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum, keselamatan bagi kalian, yang artinya semua yang dari diriku atau diriku ini tidak akan mengeluarkan keburukan yang bisa mengganggu. Artinya kamu ini aman dari lisanku, kamu ini aman dari tanganku, kamu ini aman dari keburukan-keburukan. Ini namanya salam. Nah, orang yang mengucapkan salam adalah orang yang menebarkan keamanan. Orang yang memulai, kata Nabi Muhammad, itu adalah orang yang lebih berhak untuk mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia unggul di mata Allah dan unggul di mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayajibur rad alaihi. Maka wajib bagi kita untuk menjawab daripada salam tersebut. Kemudian dijelaskan lagi sama Nabi Muhammad, assalamu min asma'illahi ta'ala wada'ahu Allahu fil ardi fa'afshu. Ketahuilah bahwasannya salam ini adalah nama daripada namanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam Asmaul Husna ada yang namanya Assalam. Salam ini adalah salah satu namanya Allah. Artinya diambil daripada Asmaul Husna untuk dijadikan sebagai tahiyah, satu penghormatan satu sama lain di antara kita. Maka kata Nabi Muhammad, salah satu daripada namanya Allah Subhanahu wa taala ini diberikan kepada kita umat manusia, fa'afsyuh, maka tebarkanlah namanya Allah Subhanahu wa taala. Fa'adhiru bainakum, tampakkan di antara kalian. Ala kulli man laqitumu minal muslim, kepada siapapun orang yang kalian temui daripada orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Ini adalah satu kebanggaan bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ini dikasih sama Allah cara salam yang khusus. Ini salam khusus buat umatnya Nabi Muhammad. Beda dengan salamnya mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang yang lainnya. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala salamnya. Kita umat Islam diambil daripada namanya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rajulal muslim idza marra biqaumin fa sallama alaihim faraddu alaihi kana lahu alaihim fadlu darajatin bitadhkirihi iyyahum salam. Ketahuilah, kata Nabi Muhammad, jika seseorang muslim bertemu dengan saudaranya kemudian dia mengucapkan salam dan salamnya dibalas, maka orang yang pertama mengucapkan salam dia mendapatkan pahala telah mengingatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini mengucapkan salam assalamualaikum kemudian dibalas, kita dapat pahala banyak. Nanti akan dijelaskan sama Nabi Muhammad. Salah satu pahalanya yang kita dapatkan ya kita nebarkan salam. Yang kedua yang kita dapatkan adalah kita mengingatkan orang kepada Allah. Yang namanya salam ini adalah namanya Allah Subhanahu wa taala. Kita menebarkan salam berarti kita mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kata Nabi Muhammad, kalau orang mengucapkan salam kemudian dijawab, dia akan dapat pahala orang tersebut mengingatkan Allah. Tapi kalau dia mengucapkan salam tapi tidak dijawab, gimana? Dia sudah mengucapkan salam, dia menebarkan salam, tapi kok yang kita salami tadi tidak mau menjawab salam kita. Maka kata Nabi Muhammad, radda man huwa khairu minhum wa atyab. Ketahuilah salam kalian ini telah dijawab oleh makhluk yang lebih mulia dari mereka yang tidak mau jawab salam, kata Nabi Muhammad. Jadi orang yang menebarkan salam, walaupun salamnya tidak dijawab sama orang lain, maka salamnya telah dijawab oleh makhluk yang lebih mulia daripada manusia. Siapa mereka? Al-malaikatul kiram, para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang artinya Nabi Muhammad menjelaskan dalam hadis ini, seseorang yang mengucapkan salam ini yang jawab bukan cuma manusia saja, tapi malaikat pun juga berbahagia untuk menjawab salam manusia. Fil hadis wa in kana sunnah afdal min jawabi. Sehingga di sini dikatakan orang yang memulai salam ini jawabannya akan dijawab oleh malaikat. Jadi di sini para ulama ini berfatwa, walaupun memulai salam hukumnya sunnah, tapi sunnah yang kali ini lebih afdal daripada wajib. Khusus di masalah ini, khusus di perkara ini, sunnah ini lebih afdal daripada wajib, yaitu menjawab salam. Menebarkan salam tetap lebih afdal daripada menjawab salam. Dan kemudian dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, inna awlan nas billah man bada'ahum bisalam. Kalau kalian ingin mengenal, mengetahui siapa orang yang lebih dekat di mata Allah, siapa orang yang lebih dekat dengan rahmat Allah, siapa orang yang lebih dekat dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kalian ingin tahu, lihatlah di antara mereka siapa yang paling dulu mengucapkan salam, kata Nabi Muhammad. Orang yang paling dulu mengucapkan salam, berarti orang tersebut adalah orang yang paling dekat kepada Allah di antara keduanya. Orang saling bertemu, mana yang paling mulia? Yang paling mulia orang yang pertama mengucapkan salam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, dengan salam kalian bisa mengetahui sifat seseorang. Dalam hadisnya Nabi Muhammad mengatakan, ra'sut tawadhu, puncak ketawaduan, puncak kerendahan hati, kata Nabi Muhammad. Apa puncak kerendahan hati? Dari mana bisa mengetahui kita ini punya sifat tawadhu? Puncak kerendahan hati, kata Nabi Muhammad SAW, al-ibtida' bisalam, memulai salam, kata Nabi. Seorang yang memulai salam mendapatkan titel dari Nabi Muhammad, orang tersebut adalah orang yang tawadhu. Apakah beratnya lisan kita untuk memulai salam? Ya, ini bisa dikatakan beratnya lisan seseorang ketika memulai salam ini bisa juga diartikan orang tersebut memiliki sifat apa? Kibir, atau sedikit daripada sifat sombong. Karena Nabi Muhammad sendiri mengatakan, orang kalau sudah senang mulai salam, ya berarti sudah hilang sifat sombongnya dan sudah diisi sama Allah dengan sifat apa? Tawadhu, rendah diri. Mungkin seorang yang memiliki sifat sombong ini akan merasa berat untuk mengucapkan salam, akan merasa sungkan untuk mengucapkan salam kepada seseorang yang dia temuinya, atau hanya menunggu untuk menjawab salam. Ya. Wala yahjur muslim. Ya, saya Abdul Qadir Jaini di sini menambahkan sedikit daripada untuk menjelaskan daripada hadis Nabi Muhammad, mengatakan wala yahjur muslim akhahu fawqa thalathati ayyam. Di dalam hadis Nabi Muhammad ini mengatakan, seseorang ini tidak dianjurkan untuk mendiamkan sahabatnya lebih dari 3 hari. Bahkan di dalam hadis lain mengatakan termasuk orang yang tidak diterima sholatnya sama Allah. Siapa? Al-akhwan al-mutasariman, 2 saudara yang saling bertengkar. Ini dua-duanya tidak ada yang diterima sama Allah. Bahkan tidak diangkat di atas kepala mereka.
wala yarha, tidak diterima sholatnya, bahkan tidak diangkat, walaupun sampai di atas kepala mereka 1 kilan tidak diangkat sholatnya, alias tidak diterima sama sekali. Siapa? Mereka saudara yang saling bermusuhan, memutus tali silaturahmi. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan memutus tali silaturahmi ini tidak dianjurkan lebih dari 3 hari. Jadi kalau kita marah sama teman kita, ya sah, maksimalnya jangan lebih dari 3 hari. Kemudian seseorang, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, sudah termasuk orang yang menyambung hubungan itu hanya dengan mengucapkan salam, selesai. Jadi kita ini mengucapkan salam kepada sahabat kita itu sudah tidak termasuk orang yang memutus tali silaturahmi. Dikasih mudah sama Allah. Kalau kita mungkin tidak bisa sampai bertemu, kita mungkin tidak bisa sampai duduk bareng, tidak bisa sampai makan bareng, ngobrol bareng dan yang lainnya, cukup tebarkan salam itu sudah termasuk orang yang menyambung tali silaturahmi. Idza taqal muslimain aqrabuhum ilallahi man bada'a bisalam. Jika 2 orang muslim bertemu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat derajatnya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memulai salam. Jadi ketika seorang bertemu, derajat seseorang, kata Nabi Muhammad, yang paling mulia adalah orang yang memulai salamnya. Bahkan permulaan ini Allah Subhanahu wa taala ini ngasih kita cara atau memberikan kita rahmat yang sangat besar buat kita umatnya Nabi Muhammad. Kita ini bisa mendapatkan rahmat Allah dan bisa mendapatkan pengampunan dari Allah ini sangat mudah. Mungkin kalau kita lihat di dalam pikiran kita mendapatkan pengampunan Allah ini ya dengan ibadah, dengan sholat, dengan zikir, dengan ini dan yang lain-lain, dengan berdoa. Ternyata tidak. Hanya dengan kita bertemu dengan saudara kita muslim, kemudian kita tebarkan salam, kita musafahah, salaman, kita musafahah, diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan idzal taqal musliman fatasafah. Jika 2 orang muslim bertemu kemudian berjabat tangan, ghafara lahuma, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Cuman bertemu saja, bertemu. Kemudian berjabat tangan. Artinya mengucapkan salam dan berjabat tangan, diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis yang mirip dengan hadis ini, tapi pengaruhnya beda. Ada hadis yang mengatakan jika 2 orang muslim bertemu dan bersalaman, diampuni dosa-dosanya sama Allah. Ada juga hadis yang mengatakan jika 2 orang muslim bertemu dengan membawa 2 pedang, artinya saling cekcok, maka dua-duanya di neraka, kata Nabi Muhammad SAW. Ini hadis yang lumayan mirip karena dua-duanya bertemu dan dua-duanya muslim. Tapi bedanya pertemuan yang satu ini mengundang dia untuk pengampunan dari Allah, dan yang satu ini mengundang untuk apa? Dua-duanya masuk neraka. Pengaruhnya di mana? Di dalam tujuan pertemuan. Yang satu tujuan pertemuannya untuk salaman, untuk menebarkan salam, maka mendapatkan pengampunan. Yang satu tujuannya untuk apa? Untuk cekcok, untuk ribut dan yang lain, maka langsung dinas sama Nabi Muhammad, baik yang terbunuh maupun yang dibunuh semuanya masuk apa? Masuk surga. Semuanya masuk neraka, kata Nabi Muhammad SAW. Waliyadzubillah. Maka pentingnya ketika kita bertemu dengan orang-orang mukmin, orang-orang muslim ini, perbaiki niat kita. Jadi kan setiap kita berkumpul dengan orang-orang mukmin, orang-orang muslim ini adalah mengharap pengampunan, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sekali-kali kita berkumpul untuk membahayakan orang muslim. Jangan kita pernah berkumpul sekali-kali ingin berkumpul untuk menyetujui kezaliman, menyetujui untuk mengalirkan darahnya orang mukmin, orang muslim. Waliyadzubillah. Nah, dinas sama Nabi Muhammad, orang tersebut akan masuk neraka. Dan Nabi Muhammad menegaskan, abkhalun nas, orang yang paling pelit, kata Nabi Muhammad. Siapa orang yang paling pelit? Man bakhila bisalam, orang yang pelit untuk mengucapkan salam. Itu orang yang paling pelit, kata Nabi Muhammad. Abkhalun nas,
Orang yang paling pelit kata Nabi Muhammad adalah orang yang pelit untuk menebarkan salam. Dia tidak mau mengucapkan salam atau tidak mau menjawab salam. Tidak mau mengucapkan salam, tidak mau menebarkan salam. Nas dicap sama Nabi Muhammad termasuk orang yang paling pelit. Ya bagaimana dia tidak pelit? Cuman mengucapkan salam saja dapat pahala yang sangat besar. Bisa orang menjadi orang yang saling mencintai, bisa dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan rahmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad menegaskan, jika dua orang muslim bertemu kemudian dia saling memuji Allah, dia bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia keduanya saling tersenyum, bertemu, berjabat tangan, memuji Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad, saling tersenyum, kata Nabi Muhammad, kecuali Allah akan mengampuni keduanya, dan di dalam perkumpulan tersebut Allah akan menurunkan 100 rahmatnya. Cuman pertemuan gitu saja sama orang-orang mukmin. Kita bertemu, berjabat tangan, memuji Allah, tanya kabar bagaimana keadaanmu, alhamdulillah, memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kecuali akan diampuni sama Allah dosa-dosanya dan akan diturunkan 100 rahmat. 100 rahmat ini buat siapa? Kata Nabi Muhammad, 90 rahmatnya buat orang yang memulai salam. Jadi dua bertemu, yang memulai salam dapat berapa? 90. Kemudian 10 rahmat yang terakhir buat orang yang memulai musafah, memulai berjabat tangan. Jadi jadikanlah diri kita orang yang memulai. Kalau kita memulai salam, dapat 90 rahmat. Tambah lagi kita yang memulai untuk berjabat tangan, dapat tambahan 10 rahmat, berarti 100 rahmatnya buat orang yang memulai salam dan memulai untuk berjabat tangan, kata Nabi Muhammad. Tapi jelas mana yang lebih afdal, berjabat tangan atau mengucapkan salam? Yang lebih afdal jelas mengucapkan salam, baru berjabat tangan. Jadi kalau berjabat tangan sambil assalamualaikum, biar dapat dua-duanya. Jangan cuma berjabat tangan tapi tidak mengucapkan salam. Kemudian yang hadis yang terakhir di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan, assalam tahiyatun limillatina. Salam ini adalah satu tahiyat atau untuk penghormatan untuk golongan kita, kata Nabi Muhammad. Yang namanya salam ini adalah salah satu bentuk penghormatan di antara kita untuk golongan kita, dan juga penyebab kita ini saling mencintai. Dan juga salam ini amanun lidzimmatina. Orang yang menebarkan salam adalah untuk menebarkan keamanan bagi orang-orang yang kita tanggung. Artinya keamanan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan juga orang yang mengucapkan salam ini adalah orang yang menenangkan orang lain dan juga menghilangkan keburukannya. Artinya seseorang ini kalau sudah mengucapkan salam berarti dia sudah memaksa dirinya untuk tidak melukai orang tersebut. Makanya jangan salah, kita ini kalau sudah mengucapkan salam kepada sahabat kita, teman kita, kerabat kita, ya jangan kita pakai lisan kita buat menggibahi orang tersebut. Kalau kita selesai mengucapkan salam, kemudian orang tersebut lewat, terus kita gibahi, itu bajunya kok kayak gitu. Itu orang tersebut kemarin gitu, karena itu namanya dia mendustai salamnya. Ya, namanya kita sudah mengucapkan salam assalamualaikum, artinya kalian ini aman dari lisanku, tanganku, dan seluruh keburukan. Tapi dia sudah mengucapkan salam kok masih ganggu dia, kok masih ngelak-ngelakkan dia, ataupun orang tersebut sudah mengucapkan salam kepadanya dan dia sudah menjawab waalaikumsalam, tapi kok masih dirasani, kok masih dielek-elek no. Nah, ini berarti dia mendustakan mendustakan salamnya. Dan salam ini adalah keamanan, dan juga salam ini menebarkan menghilangkan daripada rasa takut.
Wa idza huyyitum bi tahiyatin, kemudian Nabi Muhammad mengutip yang terakhir daripada satu ayat, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian ini jika kalian ini diberikan sebuah penghormatan dengan salam, maka jawablah salam tersebut dengan yang lebih istimewa, atau jawablah dengan jawaban yang sama. Ini di dalam Al-Quran diperintahkan seperti itu. Artinya adab mengucapkan salam itu, atau adab menjawab salam adalah jawablah yang pertama lebih afdal. Kalau tidak bisa, ya sudah yang sama. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum, maka jawablah dengan Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi lebih lengkap daripada salamnya. Salamnya cuma mengucapkan Assalamualaikum, maka menjawabnya tambah warahmatullah. Tapi kalau ada yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, maka jawablah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tambah wabarakatuh. Tapi kalau ada yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya jawablah dengan jawab yang sama. Sebagian para ulama ini mengatakan salam itu ya sudah paling mentok sampai apa? Warahmatullahi wabarakatuh, sudah tidak usah ditambah-tambahi lagi. Sebagian para ulama mengatakan seperti itu. Tapi ulama yang lain tidak membuat tambahi juga tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Tapi setelahnya adalah apa? Doa. Dan ini pernah terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah duduk di satu majelis ketika itu. Tiba-tiba ada satu sahabatnya datang mengucapkan salam. Assalamualaikum, tok. Dijawab sama Nabi Muhammad. Tiba-tiba Nabi Muhammad bilang apa? 10. Kemudian datanglah satu lagi yang lain, salam lagi sama Nabi Muhammad, Assalamualaikum warahmatullah. Dijawab sama Nabi Muhammad, dijawab sama Nabi Muhammad. Setelah dijawab, Nabi Muhammad bilang apa? 20. Kemudian datang lagi salah satu sahabat mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Dijawab sama Nabi Muhammad salamnya. Kemudian Nabi Muhammad bilang apa? 30. Kemudian datang lagi satu mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanu, tambah, semoga Allah meridaimu. Sama Nabi Muhammad dikatakan berapa? 40, kata Nabi Muhammad. Yang artinya apa? Semakin lengkap salam kita, semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Kita mengucapkan salam Assalamualaikum dapat 10 pahala, kata Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi dapat 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30 pahala, kata Nabi Muhammad. Kemudian sebagai penutup, ada di sini dikisahkan oleh salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas bin Malik. Ya, walaupun hadis ini di dalam sanadnya ada kelemahan atau ada dhaif, tapi tidak apa-apa kita sampaikan untuk fadhailul amal ya. Di sini disebutkan dikisahkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, kana rajulun yamuru ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yar'a dawab ashabi. Ada seorang laki-laki yang berjalan melewati Nabi Muhammad SAW. Ini ketika berpergian ya, ketika Nabi Muhammad dan para sahabat ini berpergian, ada salah satu sahabat ini yang tugasnya buat menjaga tunggangannya para sahabat yang lain. Jadi kan bepergian, ada yang naik kuda, ada yang naik onta, dan yang lain-lain. Nah, ada salah satu sahabat ini yang tugasnya dia megangi onta-ontanya sahabat, jaga kuda-kudanya sahabat yang lain. Kadang satu orang ini jaga 13 onta atau 13 kuda. Nah, orang ini yang punya tugas ini ngelewati Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, mengucapkan gitu.
Dijawab sama Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad menjawab, "Waalaikumsalam." Dan bagimu keselamatan. Wa rahmatullah, bagimu juga rahmat Allah. Wa barakatuh, keberkahan Allah juga untukmu. Wa maghfiratu, pengampunan Allah juga untukmu. Wa ridwanu, keridhaan Allah juga untukmu. Lengkap sekali Nabi Muhammad menjawab. Bahkan jawaban ini tidak pernah didengar sama para sahabat ketika Nabi Muhammad jawab salamnya sahabat yang lain. Sampai sahabat yang lain menegur Nabi Muhammad, mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa kau jawab salamnya orang ini? Yang dia ini salamnya cuma Assalamualaikum ya Rasulullah. Kau jawabnya sangat lengkap sekali. Bahkan jawaban ini tidak pernah kita dengarkan untuk ketika kau menjawab sahabat-sahabatmu yang lain, salamnya sahabatmu yang lain." Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Wa ma yamna'uni min dzalik?" Ya memangnya kenapa aku menjawab dengan selengkap itu? Pada hakikatnya memang salam itu adalah apa? Doa. Wa ma yamna'uni min dzalik? Memangnya kenapa? Apa yang mencegahku untuk menjawab selengkap itu? Wa huwa yatasarraf bi ajr bid'a asyar rajulan. Kenapa aku melakukan ini, kata Nabi Muhammad? Karena aku ini sedang menjawab salamnya orang yang mana pahalanya dia ini seperti pahalanya 13 orang di antara kalian. Nabi Muhammad mengatakan, aku ini sedang menjawab seseorang yang memikul 13 pahalanya di antara kalian. Artinya apa? Artinya orang ini yang sedang memegang onta-onta kalian, dia ini membantu kalian di dalam perjalanan, maka pahala perjalanan kalian ini dia juga dapat pahalanya. Satu orang karena dia berkhidmat, karena dia ini menjaga onta kalian, dia ini menjaga daripada kuda-kuda kalian, itu mendapatkan pahala yang sama seperti kalian sedang berjihad sekarang. Dan onta yang dipegang ini 13, maka dia juga pahalanya setara dengan 13 sahabat, kata Nabi Muhammad SAW. Ini memuliakan bagaimana orang-orang yang berkhidmat dengan mereka, dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika dia mengucapkan salam kepadaku, aku membalasnya dengan apa? Dengan salam yang sangat lengkap untuk memuliakan daripada orang tersebut. Nah, ini salah satu hadis yang memuliakan juga buat orang-orang yang ketika ada acara atau di masjid ini jaga motor-motornya orang, jaga parkir. Satu orang yang dijaga daripada motornya, dia mendapatkan pahala sama seperti orang yang duduk di majelis ini. Jadi kita jangan pernah meremehkan siapapun. Terkadang orang yang ada di luar masjid ini lebih mulia daripada yang di dalamnya. Ini daripada rahasianya umatnya Nabi Muhammad SAW. Allah ini kalau ngasih kemuliaan buat umatnya Nabi Muhammad ini tidak cuma dikasih buat yang di atas saja, tidak cuma dikasih buat yang di kanan saja, tidak dikasih buat ini saja, tapi seluruhnya mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sedikit daripada anjuran dari Nabi Muhammad SAW untuk kita menebarkan salam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita taufik untuk mengamalkan daripada ilmu tersebut, menjadikan kita orang-orang yang suka mendengarkan kebaikan dan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan kebaikan tersebut.